Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Saya Adimas Alifian Yuwono akan menjelaskan tentang sebuah tema dengan judul memahami historisitas fikih. Historisitas fikih itu sendiri mempunyai arti tentang perjalanan fikih atau perjalanan hukum fikih yang masuk ke Nusantara atau pada awalnya seperti apa. Di sini Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW dalam Islam menempati posisi sentral dalam peradaban, muncul sebagai respon atas berbagai problem sosial kultural yang muncul pada kurun waktu tertentu. Aspek sosial kultural ini yang melatar belakangi pewahyuan tidak membatasi cakupan kandungannya. Dan di Indonesia sendiri, Islam ditampilkan oleh penganutnya dengan beragam corak. Akibat dari pengaruh pola dakwah yang dilakukan oleh para wali, para datuk, berimplikasi secara signifikan terhadap kultur keberislaman masyarakat Islam di Jawa dan di Sulawesi Selatan. Terdapat dua organisasi Islam sebagai representasi organisasi Islam Indonesia, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Kemudian juga aliran ada Syiah dan Sunni, serta aliran teologi dan madhab fikih. Di Indonesia sendiri terdapat banyak madhab fikih yang berkembang. Setidaknya ada 5 madhab fikih, bahkan lebih dari itu. Semua berkembang dan berpengaruh tetapi tidak terintervensi, apalagi dipaksakan oleh negara, karena negara mengakui Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kebebasan atau kemerdekaan dalam menentukan pemahaman mengenai fikih ataupun menentukan aliran-aliran ideologi-ideologi itu tidak ada paksaan dan bersifat sangat universal. Semua orang berhak untuk menempati sesuai yang dikehendakinya. Kemudian stagnasi tasrik Islam, hukum Islam tidak dapat dilepaskan keberadaannya dari faktor kondisi sosio-kultural yang mengitari para ulama fikih dalam memproduksi fikih. Jadi berbagai permasalahan yang muncul di masyarakat, fikih di suatu tempat belum tentu cocok di tempat yang lain, walaupun waktu bersamaan, disebabkan kondisi masyarakat yang berbeda-beda pula. Secara ideal, aturan-aturan formal fikih diekspresikan dengan nilai-nilainya atau akhlak. Maka hukum Islam dibagi menjadi 3, antara lain hukum i'tiqadiyah, hukum khuluqiyah, dan hukum amaliyah. Inilah yang disebut dengan hukum fikih, dan bagaimana dapat sampai kepada hal tersebut juga dibutuhkan yang namanya ilmu usul fikih. Selanjutnya adalah fenomena fikih di generasi awal. Semenjak sepeninggal Nabi SAW, disinilah muncul sebuah embrio keberbedaan, di mana karena sumbernya sang Nabi ini sudah wafat, maka masyarakat mulai banyak mengembangkan hukum-hukum berdasarkan apa yang dia pikirkan dan berdasarkan apa yang dia yakini. Oleh karena itu, pasca wafatnya Rasulullah, tidak jarang masyarakat atau sahabat-sahabat melakukan ijtihad karena tantangan hidup dan kondisi sosio-historis sudah berbeda dengan masa Nabi SAW. Maka di sini terjadilah perbedaan pandangan di kalangan sahabat, khususnya kalangan Khulafaur Rasyidin. Padahal jarak antara mereka baik zaman maupun tempat masih terbilang sangat dekat dan belum ada generasi yang mengantarinya. Selanjutnya adalah fenomena fikih di masa pembentukan madhab. Sebagai ulama, khususnya para ahli sejarah, membentuk hukum Islam memandang bahwa madhab-madhab yang dibangun oleh para imam madhab lahir dalam kitaran pengaruh politik penguasa, antara lain madhab Imam Hanafi, Imam Maliki, madhab Imam Syafi'i, madhab Hambali, atau Imam Ahmad bin Hambal. Sebenarnya banyak sekali berbagai macam madhab-madhab dalam fikih ini, hanya saja yang populer ataupun yang masih sampai sekarang lestari itu adalah 4 madhab tersebut, dikarenakan banyak sekali penerusnya, banyak penganutnya, dan masih
sampai sekarang digunakan sebagai landasan-landasan hukum terkait dengan fikih. Setelah itu, ketika pintu ijtihad tertutup, di mana segala aktivitas yang menggantikan ijtihad adalah tradisi masa mensyarah kitab-kitab fikih, maka ketika ijtihad selesai, kitab-kitab fikih itu disyarah atau dijelaskan. Bahkan satu kitab fikih itu mampu dijelaskan atau disyarah dengan banyak sekali kitab, 1, 2, 3, bahkan lebih dari itu. Contohnya kitab Fathul Bari itu ada syarahnya lebih dari 3 kali. Kemudian pada masa itu berkembang tradisi diskusi madhab antara ulama pengat madhab yang satu dengan yang lainnya, bahkan terjadi saling penyerangan ataupun adu argumen yang bersifat destruktif. Oleh karena itu mereka menulis karya hanya untuk mempertahankan mempertahankan madhab yang dianutnya. Maka tertutupnya pintu ijtihad tidak menutup seluruh pintu ijtihad itu sendiri, karena justru malah saling menyerang dan mempertahankan pemikirannya. Setelah itu mengembangkan ijtihad independen atau mutlak. Jadi setelah ada penutupan ijtihad, yaitu penutupan ijtihad independen, karena kita terpusat pada satu imam, di masa ini ijtihad independen kembali terbuka dengan alasan muncullah sebuah kegelisahan yang diekspresikan dalam sebuah kecemasan bahwa ternyata usul fikih hingga saat ini masih sangat kaku dalam menghadapi dan menyapa konteks peradaban kekinian untuk merespon hal tersebut. Bahkan salah satu tokoh, Hasan Hanfi, melihat sebuah keharusan untuk melihat 3 dimensi masa dalam upaya pengembangan fikih seiring peradaban hidup manusia. Pertama, masa lampau atau al-madi, kedua esok al-mustaqbal, ketiga sekarang al-hali. Maka di sini penggalian fikih dengan melepaskan dari bias-bias politik atau sentimen madhab dengan menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai landasan utamanya merupakan sebuah keharusan. Maka mengembangkan ijtihad secara independen ataupun mutlak ini kembali muncul, kembali ramai dengan dalih untuk mengatasi segala problematika persoalan di masyarakat dan menghilangkan jurang perbedaan yang di situ seringkali memunculkan sebuah konflik seperti itu. Setelah itu, Islam di Indonesia, Islam adalah Islam yang majemuk, di mana bahkan bukan hanya internal Islam itu sendiri, tetapi berbagai macam agama hidup rukun dan berdampingan di sini. Begitu pula dengan internal agama Islam sendiri, bahkan banyak sekali orang-orang yang berbeda madhab, baik itu madhab Syafi'i, madhab Hanafi, Maliki, dan juga Hambali. Bahkan madhab-madhab yang sudah ada itu dianggap tidak kredibel. Maksudnya belum cukup memadai untuk menjawab persoalan zaman. Maka di Indonesia, seiring dengan kemajuan peradaban manusia, idealnya berbanding lurus dengan kemerdekaan setiap umat untuk mengembangkan dirinya dalam merespon dan melakukan pembaharuan sesuai dengan tantangan yang ada. Maka itulah yang menjadi ciri khas Islam di Indonesia. Setelah itu, poin yang berikutnya adalah kearifan menyikapi perbedaan. Keragaman merupakan kekayaan atau sebuah niscaya yang memang kita harus sikapi secara arif bijaksana. Apalagi di dalam negara kita terdapat sebuah semboyan Bhinneka Tunggal Ika, di mana sebuah perbedaan itu menjadi sesuatu yang tidak bisa terlepaskan dan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Maka dari itu, marilah kita bersikap arif untuk menyikapi perbedaan tersebut dan carilah persamaannya, jangan memperbesar perbedaan-perbedaan yang ada. Setelah itu, urgensi perumusan fikih di dalam fikih Islam di Indonesia. Maka jika ditanya siapakah sesungguhnya yang paling bertanggung jawab dalam hal ini, tentunya adalah para ulama dan cendekiawan muslim, khususnya perguruan tinggi dan sarjana muslim harus berupaya mengungkap berbagai bentuk warisan intelektual dari ulama dalam persoalan fikih terhadap generasi belakangan ini. Upaya mendekati fikih ini tidak kalah pentingnya dari yang lainnya, yaitu pendekatan sejarah. Terjadi distorsi
dan manipulasi sejarah yang sangat banyak dan kita tidak sadar akan hal itu dan berdampak negatif dalam pengambilan kesimpulan hukum-hukum fikih. Maka fikih jika sudah dipahami dan dijalankan dengan baik, maka fikih dapat muncul sebagai produk pemikiran yang dipengaruhi oleh kondisi sosio-historis masyarakat. Seharusnya tidak dipandang sebagai sesuatu yang baku serta absolut, karena hukum fikih itu mampu berubah, mampu bertransformasi berdasarkan persoalan-persoalan yang terjadi, tentunya tidak meninggalkan hukum asalnya yaitu Al-Quran dan juga hadis. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum wa la faminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.